Saya akan bacakan lagi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 22, mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kata Abraham, "Allah yang akan menyediakannya anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Pada waktu tahun lalu kami ke Israel, kami bawa rombongan 800 orang. Dan itu merupakan rombongan yang menurut saya ajaib, karena yang ditakutkan tidak terjadi. Saya tadi berkata orang Indonesia itu kalau tur tidak peduli penjelasannya. Jadi guide-nya itu sebetulnya lebih banyak nganggur. Sukanya shopping, foto bersama, toilet, itu aja.
Tidak lebih dari itu. Dijelaskan apapun, nggak peduli. Sampai di bus, makan kacang, tidur ngorok, saudara. Nanti bangun, mana ini? Kapernaum, ayo turun Kapernaum. Foto bersama, tanpa penjelasan, selesai, belanja souvenir, balik lagi. Beli berbotol-botol minyak zaitun, anggur kana, sampai overweight, saudara. Itu orang Indonesia. Nah, di antaranya banyak hal yang terjadi. Singkat cerita, kami bertemu dengan orang Yahudi yang aneh dan ajaib. Karena sebelum berangkat Tuhan berkata, tanda bahwa semuanya accomplished adalah kamu akan bertemu dengan orang Yahudi, itu anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, dia keturunan imam dan kamu akan diberkati olehnya. Dan seperti yang Tuhan katakan, hari terakhir, kurang setengah jam kami tinggalkan hotel dan pergi ke border ke perbatasan, saya bertemu dengan orang itu. Dia memberkati kami, dia peluk saya, dia doakan dan dia berkata, secara daging aku ini keturunan Abraham. Dia berkata, tapi mulai hari ini kamu sama dengan aku, kita keturunan Abraham. Saudara sekalian, yang menarik kemudian dia cerita sedikit. Dan dia menceritakan dari Kejadian pasal 22. Dia berkata ketika Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham berkata, ya Tuhan, dia berkata sebetulnya jawaban Abraham ini tidak sesimpel yang kita duga. Kata ya di sini digunakan dalam bahasa Ibrani, kata hineni. Ketika Tuhan berkata Abraham, dia berkata hineni Tuhan. Apa artinya hineni? Hineni itu bukan sekedar orang berkata ya. Tapi kata hineni itu artinya begini. Tuhan, aku ini budakmu. Budak karena aku cinta kepadamu. Bukan karena paksaan. Kalau Anda baca di Alkitab, ada budak-budak yang terpaksa jadi budak. Tapi ada budak-budak yang sudah waktunya boleh merdeka, diberikan kemerdekaan, tidak mau. Dia berkata, aku cinta kepada Tuanku. Aku tetap mau jadi budak seumur hidup dan ditindik pada daun telinganya. Nah itu hineni. Dia berkata hineni artinya, Tuhan aku ini budakmu, bukan karena terpaksa, tapi aku ini budak karena aku cinta kepadamu. Dan aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan kepadaku. Nah itu jawaban Abraham kepada Tuhan. Nah ketika dia menceritakan, menguraikan itu, saya mengerti ada sesuatu yang dalam sebetulnya, yang Tuhan sedang mau bicara kepada gerejanya. Alkitab mengatakan ketika Abraham dipanggil Tuhan, dan Tuhan berkata, Abraham, maka kita membaca di ayat yang pertama dia berkata, ya Tuhan, atau lebih tepatnya dia berkata, hineni Tuhan, ini aku budakmu, budak karena aku cinta kepadamu, dan aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan untuk aku kerjakan. Saudara sekalian, tadi pagi saya sudah mulai bahas pada ayat yang pertama, karena dalam Kejadian 22 ini ada 3 kali kata hineni disebut. Saya akan sampaikan hineni yang kedua dalam Kejadian 22. Nah, pertama-tama dia berkata hineni Tuhan di ayat yang pertama. Dan dimulai dengan kalimat setelah semuanya itu. Orang bisa mengatakan dirinya adalah budak karena cinta. Setelah dia mengizinkan Tuhan membawa dia dalam sebuah proses yang cukup panjang dalam kehidupannya. Tapi aneh, Alkitab berkata, mari kita lihat sekarang pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Ini ternyata juga hineni. Aneh kan? Kalau yang pertama hineninya ke Tuhan. Aku ini budakmu Tuhan. Karena aku mencintaimu.
Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Buat kita tidak masalah. Tapi ketika anaknya berkata, Bapak, dia berkata, Hineni anakku. Aneh, nanti kita pelajari. Teruskan dulu. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya, apa saudara? Berjalan bersama-sama. Saya cukup lama merenungkan akan ayat ini. Sepanjang yang saya pelajari di Alkitab, tiap kali orang berkatakan Hineni, itu sebagian besar adalah jawaban kita terhadap panggilan Tuhan. Atau seorang hamba kepada rajanya. Itu ada. Tapi di sini seorang ayah, dia menjawab dengan Hineni kepada anaknya. Saya bilang, Tuhan, bukankah Abraham lebih tinggi daripada anaknya? Bukankah Abraham lebih tua daripada anaknya? Tapi ketika anaknya memanggil berkata, Bapak, kenapa dia pakai sebutan Hineni untuk menjawab anaknya? Kenapa dia berkata, Nak, ayahmu ini budakmu karena cinta, dan aku akan melakukan apapun yang engkau mau. Mengapa kepada anaknya dia berkata itu? Dan tiba-tiba saya ngerti dua hal. Yang pertama, Roh Kudus berkata, bagaimanapun Abraham menangkap di rohnya, bahwa anak ini gambaran dari Allah Putra. Ingat, Tuhan pernah berkata, Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita. Karena sebenarnya kalau Anda membaca baik-baik, perkataan Stefanus, ketika dia masih di Ur Kasdim, dia mengatakan, the God of glory, Allah yang maha mulia, telah menampakkan dirinya kepada Abraham. Buat orang Yahudi, istilah Allah yang maha mulia, atau the God of glory, sebutan Tuhan sebagai Mesias atau Juru Selamat. Berarti yang menampakkan diri kepada Abraham, yang memerintahkan dia pergi, bukan Allah Bapa, tapi Yesus. Nah, ketika Ishak yang akan dikorbankan itu berkata, Bapak, rohnya nangkap sesuatu. Ini bukan soal dengan anakku. Ada sesuatu di baliknya. Maka spontan keluar penghormatannya dan berkata, Hineni anakku. Saudara sekalian, ini pelajaran buat semua kita. Seberapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita ini tidak tergantung soal umur, tapi soal anugerah Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa hidup dalam kerendahan hati, Anda akan mengabaikan orang yang lebih muda dari saudara, atau orang yang engkau anggap masih mentah, engkau berkata, lu anak kecil, tahu apa? Tapi mari kita belajar melihat semuanya dengan mata iman. Abraham tidak mengabaikan anaknya. Tetap dia sadar, ini ada yang berbeda. Rohnya nangkap sesuatu yang berkata, ini bukan sekedar anakku. Dan ternyata betul, kalau Anda perhatikan, ini gambaran dari Yesus sendiri. Dan Yesus yang sama, yang menampakkan diri kepadanya waktu dia masih di Ur Kasdim. Karena Stefanus mengatakan, the God of glory, Allah yang maha mulia, yang menampakkan diri kepada Abraham. Saudara, itu bagian pertama. Tapi yang kedua, Tuhan mengatakan begini. Lihat bagaimana seorang muda dihormati oleh ayahnya. Bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena dia senior atau junior, bukan karena pengalamannya, penghormatan Tuhan, penghormatan yang rohani, penghormatan yang ilahi diberikan berdasarkan kerelaannya untuk berkorban. Saudara, tahukah Anda ini Ishak umur berapa waktu itu? Banyak orang membayangkan ya, oh itu Ishak tuh anak kecil, TK, digandeng sama Abraham, kayak domba yang imut-imut, akan disembelih. Salah. Saya percaya, dan saya cek
di Talmud Yahudi, mereka percaya ini umurnya di atas 30 tahun. Kalau saya percaya 33 tahun. Dari mana? Karena Yesus waktu disalib umur berapa? 33. Saya yakin Bapak di sorga Tuhan itu tepat. Dia nggak pernah ngawur. Ishak umur 60, Yesus 30, nggak bakal. Anda pelajari perjanjian lama dan perjanjian baru, Anda bolak-balik Alkitab itu selalu tepat, tidak pernah meleset. Makanya saya yakin, Talmud mengatakan di atas 30, saya berani yakin berkata, ini 33 tahun, persis umur Yesus waktu disalib. Nah, Abraham berarti umurnya berapa? 133 tahun, ya kan? Dia waktu punya anak Ishak kan umur 100 tahun. Kalau anaknya 33 tahun, berarti usianya 133 tahun. Sekarang saya mau tanya, orang umur 133 berantem sama umur 30 menang mana, saudara? Ilmunya boleh tinggi, digerogoti usia. Jalan sudah susah. Siapa yang kepengen hidup sampai 130 tahun? Coba angkat tangan. Boleh, jangan nyusahin orang lain. Jangan minta digendong, jangan minta digandeng, jangan minta didorong kursi rodamu. Jangan nyusahin orang lain, jangan minta disuapin, jangan minta masuk luar rumah sakit ngabisin duit, saudara. Ini orang umur 133 tahun, dia bawa anaknya di puncak kekuatan manusia umur 33 tahun. Makanya ditaruh kayu untuk itu di bahunya. Bukan bayi dikasih apa itu, kayu enggak, ini 33 tahun dia bawa. Dan Abraham bawa obor dan bawa peso. Coba lihat yang namanya Ishak. Hari ini banyak orang ketika punya anak diberi nama siapa? Ishak. Kenapa? Terus terang nih ya, suka dengan ayat berkata, dan Ishak makin lama makin kaya, dia bertambah kaya, dia sangat kaya. Ya tak? Mata duitan soalnya bapaknya. Ya terus terang nih. Tidak pernah terbayang, kelak akan diminta Tuhan dikorbankan. Gak pernah. Itu ayat lepas dari pikiran kita. Kenapa diberi nama Ishak? Artinya tertawa, karena kita senang tertawa, tidak pernah mau menangis. Ya toh? Dan makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, dia tambah kaya, dia sangat kaya. Dan dia berkata, amin, gua ikut kaya ketika anakku kaya. Kaya apa nggak tahu, saudara. Tapi itu gara-gara mata duitan sebetulnya. Anyway, ini anak umur 33 tahun, kuat sekali, dia pikul kayu buat korban bakaran untuk bakar dirinya sendiri. Dan menarik sekali, di ayat yang ke-6 dikatakan, maka berjalanlah mereka bersama-sama, mereka berjalan bersama-sama. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Dan pertanyaannya begini, Bapak, satu kata pertanyaan anaknya, yang di dalamnya tidak ada kemarahan, tidak ada kecurigaan, tidak ada berontak. Kalau orang itu ngomong dalam ketulusan dan kasih, itu beda. Dan detik dia berkata, Bapak, Abraham tangkap sesuatu. Dia berkata, ini anak aku harus hormati. Dia berkata, Hineni anakku. Dia mau berkata, saat terakhirmu, apapunlah kau minta. Dan anaknya bertanya, kayunya sudah ada, apinya sudah ada. Saya tambah ya, pisaunya sudah begitu mengkilat dan tajam. Dombanya mana korbannya? Coba saudara, pernah nggak Anda ditanya begitu? Yakin nggak pernah lah. Anda jawab apa? Abraham berkata, Tuhan akan menyediakannya. Ajaibnya, Alkitab menutup akan kalimat dengan berkata, maka berjalanlah mereka itu bersama-sama. Keduanya jalan lagi. Tidak banyak pertanyaan. Tidak tanya kambing atau domba, lembu atau keledai, jerapah atau gajah, korbannya enggak ada. Apa Tuhan ngomong begitu, Pak? Enggak. Oh iya. Satu jawaban, tidak berontak.
Yang lebih mengagetkan sampai di sana, ayo, nggak ada domba, nggak ada. Minimal mereka berdua nggak lihat tuh. Lalu kemudian Alkitab mengatakan diikatnya anaknya, diem loh. Kalau Anda dibegitukan, mau diikat loh. Tunggu dulu Pak. Ini mau apa nih? Maunya gimana? Kenapa gue diikat? Ya kamu dikorbankan, sesat. Nyembah setan lu. Tidak mungkin Tuhan minta manusia sesat. Betul nggak saudara? Argumentasinya akan banyak sekali. Ujungnya berantem dulu. Dia berkata, langkai mayatku. Bayangin, kakek 133 tahun ditantang anak 33 tahun. Beda umur 100 saudara. Mau pakai ilmu apa juga kalah lah. Aneh, tidak ada suaranya sama sekali. Karena persis Yesus, seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian, tidak bersuara. Ini yang Tuhan berkata, nak, ini loh, yang kena di hati Tuhan itu sikap seperti ini. Kita ini seringkali seperti kambing yang berontak. Begitu kita sadar mau diikat, teriak, berontak, tanduk sana, tanduk sini. Bukan tunduk, tanduk saudara. Diganti A. Baru kita berontak, kita bilang, no way, berontak saudara. Tapi ada orang yang bisa punya karakter Kristus. Diikat, dia diam. Banyak orang berkata, ini goblok Pak, konyol namanya. Maka saya fight, saya berjuang. Saudara, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Makin kita ngotot, makin kita pakai kekuatan, sebetulnya tanda makin Anda tidak percaya dengan pengaturan Tuhan. Ya. Tapi ini yang terjadi. Ajaib sekali. Dia diikat, dia diam. Mau disembelih, gak ada berkata gini, Pak, bius dulu dong. Enggak tuh. Diam loh. Tuhan berkata, siapa bisa begini? Saya bilang gak ada Tuhan, kecuali Yesus dan Ishak. Tapi Ishak sekarang lain. Ishak yang makin lama, kian kaya itu. Belum pernah melewati saat penyembelihan. Kita berkata, oh ini Ishak perjanjian baru. Selalu ada jawaban dari orang Kristen itu. Dan kalau ngutip ayat yang dia suka saja. Coba buka Alkitabmu itu. Ada nggak coretan? Maka kian lama, kian kaya, dia tambah kaya, dia sangat kaya. Pasti kan sebagai besar. Ada Pak, sampai robek saya tuh. Tapi kok nggak kaya-kaya saya Pak? Ya itu masalahnya. Karena ayat 6, 7, 8, 9 belum dilewati saudara. Kita lompat ke pasal berikutnya. Tapi ini ajaib. Ada sebuah penyerahan, pengabdian, dan itulah Hineni yang sebenarnya. Oleh karena sikapnya yang dia tunjukkan, maka itu juga yang dia tuai dalam hidupnya. Ishak tidak pernah teriak Hineni ke siapapun, tapi hidupnya mengatakan dia itu budaknya Tuhan. Dia lakukan karena cinta, tidak ada pemberontakan, tidak ada paksaan. Dan oleh karena itu dia layak terima penghormatan dari mulut ayahnya. Sehingga waktu dia berkata, Bapak, Abraham berkata, Hineni anak. Saudara, dalam hidup kita ini, engkau akan dihormati Tuhan. Bukan karena kedudukanmu, bukan karena kekayaan, bukan karena kepangkatan, bukan karena jabatan. Tapi kita mendapatkan penghormatan ilahi oleh karena kerelaan berkorban kita. Dan seberapa sebetulnya kita mau berkorban. Coba lihat beberapa ayat. Lihat pada 2 Samuel pasal yang ke-23.
Tuhan tunjukkan ayat ini ke saya ketika saya berdoa. 2 Samuel pasal yang ke-23. Ini ayat bagus sekali. 2 Samuel pasal 23. Lihat mulai ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, ini dia tidak ngomong ke siapa-siapa ya, dia bergumam sendiri. Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau yang meminumnya? Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Saudara perhatikan ya. Yang dibawa Triwira itu air, tapi buat Daud itu darah. Berharga mana, saudara? Daud hanya bergumam. Dia kepingin, sebagai manusia dia punya keinginan. Sekiranya ada yang membawakan air dari sumur yang di dekat gerbang di Bethlehem. Dia ingat masa kecilnya. Dia tahu itu sumur airnya segar sekali. Dia kangen dengan air yang di Bethlehem. 3 Triwira ini sangat dekat dengan Daud. Dan mereka mendengar gumaman rajanya. Raja tidak pernah perintahkan mereka. Karena daerah itu dikuasai orang Filistin. Tapi Triwira ini dengar keinginan hati rajanya. Tanpa diperintah, mereka bergerak, ambil senjata mereka, terobos musuh, mereka timba airnya, terobos lagi musuh, mereka berperang, dan dibawa kepada Daud. Dan Daud tidak mau minum. Dan dia berkata, ini darah mereka. Saudara, siapa Anda di depan Tuhan? Lebih kepada seberapa engkau berani mengorbankan yang dia minta dalam hidupmu. Ada orang-orang yang memberikan sekedarnya. Anda akan tetap memberikan air. Tapi ada orang-orang seperti Ishak, seperti Triwira yang nangkep hatinya Tuhan. Engkau memang tidak minta Tuhan, tapi aku tahu di hatimu yang paling dalam, ini yang kau inginkan dan engkau berikan ke Tuhan. Bahkan dengan cucuran air mata. Itu bukan air lagi, tapi darah. Itu bukan uang lagi, tapi darah. Kenapa persembahan Kain Tuhan tidak berkenan, Habil berkenan? Sederhana. Kain itu kan memberi dari yang dia tanam, sayuran, buahan. Buah-buahan yang kelak dia makan juga sebagian. Nggak ada yang istimewa, dia kerjakan sambil dari apa yang biasa, normal dia beri. Tapi Habil menggembalakan kambing domba. Zaman itu orang belum makan daging binatang, saudara. Kalau Habil itu menernakkan domba, pelihara domba, itu dikhususkan dia mau berikan buat Tuhan. Tiap hari kerjaannya, obsesinya hanya buat Tuhan. Ketika dikorbankan, yang sambil lalu ini, yang gak ada artinya. Tuh. Ketika ada orang, obsesinya hanya menyukakan hati Tuhan. Dan dia beri apa yang Tuhannya inginkan. Ishak itu, contoh sebuah pengorbanan.
Triwirah ini contoh sebuah pengorbanan. Walaupun bentuknya air, Daud berkata, ini darah. Karena diambil dengan semua resiko dan pertaruhan nyawa. Dan semua bentuk pengorbanan kita, yang Anda lakukan dengan gemetar, Anda lakukan dengan hati hancur, Anda lakukan dan berikan dengan air mata. Di depan Tuhan nilainya berbeda, saudara. Ingat ketika Yesus di gerbang di tempat bait Allah, tempat orang memberi persembahan. Ada orang kaya memberi dalam kelimpahannya. Ada janda dengan 2 peser uangnya. Tuhan berkata apa? Janda ini memberi lebih banyak dari orang kaya itu. Dia memberi dari kekurangannya, dia memberi seluruh nafkahnya. Yang satu memberi dengan tertawa, yang ini memberi dengan air mata. Itu ternyata beda di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, bukan berapa yang engkau beri, tapi dengan hati seperti apa tiap kali engkau memberi. Bukan apa yang engkau kerjakan dalam pelayanan, tapi dengan hati seperti apa engkau melayani Tuhan. Sebagian orang sudah kebiasaan dalam pelayanan, tidak ada kerinduan berkata, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik buat engkau. Dan dia siapkan hati dan hidupnya sungguh-sungguh. Padahal, tiap kali semua yang kita kerjakan itu keluar dari sebuah sacrifice besar. Bagi Tuhan itu bukan air, tapi itu darah. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, gentar. Dia menghadapi antara hidup dan mati. Dan yang paling berat dia sadar akan ada sebuah waktu di mana Bapa akan berpaling daripadanya. Dan tidak pernah dia alami itu. Dan dia berkata, kalau boleh, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Dan Alkitab berkata, Lukas menggambarkan dengan bagus sekali. Karena dia seorang dokter. Peluhnya itu seperti darah. Karena di depan Tuhan, bukan lagi peluh yang dicucurkan. Dicucurkan darah di depan Tuhan. Kenapa Lukas mengatakan seperti darah? Karena wujudnya mungkin peluh biasa. Tapi di depan Tuhan sudah seperti darah. Orang Yahudi sampai hari ini, kalau nyebut kata uang itu silver blood, kesef damim, silver blood, perak, darah. Uang itu darah. Setiap kali kau membawa korbanmu di hadapan Tuhan, kalau kamu ya biasalah, gua udah siapin nih, nggak bang, goceng pokoknya. Ini kan jatah buat Tuhan. Kalau buat makan 20.000, buat Tuhan 5.000. Siapin. Dengan enteng Anda memberi. Gak ada sakitnya, malah berkata, sorry ya Tuhan ya, uang receh nih, gua uang receh habis nih. Sorry nih. Gak apa-apa sih. Tuhannya senyum berkata kepada malaikat, catat. Ketika kau berdoa, tanya malaikat, berkati berapa Tuhan? Sesuai dengan taburannya. Receh semua. Receh, ya, aku kan adil katanya. Ukuran yang kamu pakai diukurkan. Kasih receh. Kata. Yang lain masih pura-pura. Dengan iman. Pura-pura. Ketika minta berkat, malaikat bilang, gimana Tuhan? Ya kamu pura-pura memberilah. Pura-pura. Masa nabur jagung mau keluar durian, saudara? Banyak orang tidak pernah mengerti apa artinya sacrifice. Banyak orang tidak pernah menyadari. Tiap kali ada orang yang berani berkorban dalam hal apapun, itu akan kena ke hati Bapak. Sebab Bapakmu pernah berkorban begitu besar. Dan Yesus mengorbankan dirinya. Semua yang bisa identik dengan dia, menyentuh hatinya, saudara. Kenapa Ishak dijawab hineni oleh Abraham? Oleh karena kerelaannya berkorban. Dan hari-hari ini, Tuhan berkata, aku mencari orang-orang yang punya kerelaan berkorban seperti itu. Dan makin lama makin jarang. Saya bahkan perhatikan begini, ini yang aneh.
Ketika orang lagi miskin di bawah nih saudara ya, itu malah berani. Tanya di semua gereja di seluruh dunia saudara. Kalau ada data ini ya, mereka yang berani korban, itu mereka yang betul-betul hidup pas-pasan. Taruhkan semua, ayolah, mati-mati, besok juga mati. Berani. Memberi perpuluhan, dari net atau gross, gak ada net-netan, gross pokoknya. Nekat, begitu diberkati, kita harus berhikmat. Kalau gross kita bangkrut. Lah netnya dari mana? Kita hitung dong, pajak kita mesti bayar, pengeluaran, makan kita, shopping kita, semua sisanya itu, kalau masih ada, itu ambil perpuluhannya. Itu pun kita harus bagi, gereja sekian, orang miskin sekian, yatim piatu sekian, masuk koran di foto wartawan, korban Merapi, foto senyum. Nah itu perlu. Saudara sering buat begitu, bertobat loh saudara. Di sorga kagak ada catatannya. Karena Tuhan berkata, sudah diupahi. Orang Palembang berkata, itu upahmu sudah. Bayangin, makin duitnya banyak, makin kikir orang itu. Makanya yang duitnya banyak, bertobatlah hari ini saudara. Ya serius. Sebab jangan pernah engkau membuat uangmu jadi Tuhan. Hidup kita ini kalau Anda mau tahu, di ujung tanduk. Hari ini dia berkata, bangkrut nak. Bangkrut, habis. Betul, habis. Kami liburan ke Hong Kong dengan Pak Yusak Cipto. Ngobrolnya banyak. Kalau liburan dengan dia itu nggak banyak jalan, banyak ngobrol sebetulnya. Sharing. Dia cerita begini, saudara. Ada seorang pengusaha, bahkan dia itu pengacara. Hidupnya susah sekali. Susah sekali. Dan Tuhan ngomong sama hambanya ini sudah sekian lama ya. Tiap hari kamu ke rumahnya. Kamu layani dia. 3 tahun. Hampir tiap hari. Datangi rumahnya, ajak baca firman, didoakan, dijelaskan. Tiap hari, 3 tahun. Satu hari, dia ke rumahnya lagi, pagi itu, setelah 3 tahun. Ini orang dengan senyum berkata, Yusak, sejak hari ini tolong jangan pagi-pagi ke rumah saya lagi. Loh, kenapa? Dia bilang, sudah beres urusanku, jadi aku tidak butuh kamu lagi. Maksudmu apa? Hari ini aku diberi kabar oleh bank di Belanda bahwa pengajuan pinjamanku sudah diterima. Dan Bank Indonesia sudah mengkonfirm diberi kabar oleh Bank Belanda, besok akan dikirim duitnya. Dan kemudian dia berkata, karena itu aku tidak butuh kamu lagi. Aku dapat pinjaman pada waktu itu gede sekali, miliar. Tapi zaman itu saudara. Dan sudah dapatkan suratnya resmi, tinggal besok ditransfer transaksi. Jadi besok tidak usah datang kemari, aku tidak butuh kamu lagi. Bayangin, itu waktu itu Pak Yusak masih cukup muda. Dia dengar begitu saudara. Itu tiba-tiba naik marahnya. Bayangin 3 tahun dilayani, begitu jebol, tolak. Naik, dia berkata, ya sudah mau pulang kan? Dia berdiri itu gak bisa. Kursinya dengan pantatnya. Ya aku terima kasih lah kamu 3 tahun mau tiap pagi, tapi aku terganggu sebetulnya. Tidur gak bisa bangun sampai siang. Mau makan telat, kamu datang aku sungkan, mau pergi ngurus ini gak bisa, ngurus itu gak bisa. Ini aku berjuang nih. Ngomel dia berkata, kalau gak punya duit ya zaman sekarang Yusak percuma lu, jadi pendeta segala. Duit yang penting. Gereja nanti gua sumbang gampang itu. Ngoceh 1 jam. Mau dicoba diangkat, ikut lagi kursinya, dia duduk lagi saudara. 1 jam. Bayangin. Tapi dia ngerti, ini Tuhan, gak boleh aku marah. Dia redakan. Reda, ya udah Tuhan. Aku tak ampuni Tuhan. Terima kasih, tugasku sudah selesai Tuhan. Amin, 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 amin. Marahnya reda, ngomelnya berhenti. Ngomel berhenti,
Dia bilang, ya sudah, aku pamit ya katanya. Tanpa marah, sudah reda. Dia berdiri, kursi kagak ikut, saudara. Kalau kursi ikut, dia omongin, pendeta mau curi kursi lagi, katanya kan begitu, saudara. Karena kita berkata, kalau orang miskin itu kalau ngomong dengan memohon-mohon, kalau orang kaya dengan bentak-bentak, ya kan saudara. Lalu kemudian sudah Tuhan bicara, beritahu dia. Besok jam 12 siang, kreditnya dibatalkan. Terus dengan tenang, ini hamba Tuhan berkata, ada pesan Tuhan buat kamu. Tuhan bilang besok jam 12 siang, kreditmu dibatalkan. Dia ketawa ngakak, dia berkata, nonsense Yusak, nonsense. Kalau itu Bank Indonesia bisa, ini Bank Negeri Belanda. BI sudah dapatkan konfirmasinya, besok keluar. Nggak mungkin dibatalkan Yusak. Dia bilang, aku hanya hamba, disuruh Tuhan menyampaikan. Dia pulang, itu orang ketawa, dia berkata, dasar lu pendeta, tidak tahu soal bank. Aku ini pengacara, ini bank di Belanda, gobloklah kamu. Ditinggal pulang itu sambil ketawa ngakak, saudara. Pulang, lapor ke Tuhan. Tuhan, karena aku sudah bilang dari pertama, ini orang parah. Kok aku 3 tahun suruh ngurusi dia buat apa? Tuhan bilang, kamu kan hamba Yusak. Kamu bagaimanapun hambaku. Aku mau selamatkan dia. Dan selamatkan aku dihina. Yang dihina bukan kamu. Aku yang dihina. Terus dia ngomong, lah besok kalau sampai betul cair. Karena aku malu lagi. Lihat toh saudara, Anda berani ngomong gitu, kalau cair kan habislah. Tuhan berkata, iya, kalau cair kamu malu Yusak. Tapi kan kamu hambaku. Ya sudah, pokoknya aku selalu kalah Tuhan kalau sama kamu. Aku nyerah aja pokoknya. Nah, hari berikutnya. Jam 1 siang, pintunya diketuk orang. Diketuk, dia bilang, siapa ini siang-siang datang? Dibukain orang itu. Nangis histeris, nyembah, nyium kaki, saudara. Ampun Yusak, ampun Tuhan. Terus lihat loh, kamu kenapa? Yang kamu ngomong betul Yusak, jam 12 dibatalkan tanpa sebab saudara. Teriak, jerit, histeris, minta ampun. Tuhan berkata, aku ampuni, tapi tetap tidak akan dapat duitnya. Yang sudah orang bilang pasti nih saudara. Sebetulnya kita ini ya, kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Saudara. Dan Tuhan ngomong gini, layani lagi ya Yusak. Tiap hari didatangi lagi. Setahun terus mati orangnya saudara. Itu tuh manusia tuh. Jadi bagaimana ya kita ini bisa sombong itu? Gimana? Susah. Dasarnya apa? Oh Pak, saya punya uang banyak di bank, itu pemerintah keluarkan peraturan aja. Nolnya dikurangi 3 ya, habis kita langsung saudara. Zaman dulu kan ada tuh pemotongan itu kan, habis. Oh nggak mungkin Pak, lihat. Kita ini sebetulnya hidup karena anugerah saudara. Jadi kalau kita ini tidak pernah dengan Tuhan ya segenap hati, menganggap ringan semuanya, itu akan jadi masalah. Pak Yusak cerita lagi nih, terakhir nih saya cerita buat saudara, supaya mantap. Kali ini dia yang kena. Ini sudah lama nih ceritanya memang. Dia cerita begini, satu hari, ada orang telepon dia, Yusak, Pak Yusak katanya, besok aku akan kasih kamu, kalau nggak salah berapa ya, 100 juta ya. Itu tahun berapa? Kenapa? Karena aku jual rumah. Perpuluhannya aku mau kasih kamu. Besok jam 10 transaksi, jam 11 aku ke rumahmu, aku kasih kamu 100 juta. Zaman itu, kira-kira kalau sekarang mungkin saudara, 10 miliar kira-kira. Besok aku akan berikan ke kamu jam 11 ya. Puji Tuhan katanya. Puji Tuhan kan? Malam Pak Yusak nggak bisa tidur saudara. Dia ngaku mikir, wah buat apa ya?
sebagian aku simpan buat ini, anak-anak tak kasih deposito, tak masukin di bank, sebagian aku mungkin beliin ruko atau apain ya, duit kalau masalah 10M, bayangin, wah besok aku dapat 10M, coba kalau ada orang ngomong 10M, kira-kira Anda langsung makan empek-empek atau tidur atau susah tidur, saudara? Ini masalah kan? Wah ini gimana nih Tuhan, ini gimana Tuhan nih? Atau tak beliin pabrik empek-empek ya, 10 miliar dari setiap sudut Palembang empek-empek semua, saudara. Jadi semalam gak tidur, mikir ini, hati seneng, mikir. Itu transaksi jam 10 pagi. Pagi-pagi Tuhan ngomong gini, Yusak, loh, kok engkau datang Tuhan? Kamu gak bisa tidur ya? Dia, oh ya Tuhan, aku gak bisa tidur. Wah kasihan. Sudahlah, aku kok kasihan kamu gak bisa tidur. Gak jadi aja ya, supaya kamu tidur. Jangan Tuhan, Tuhannya pergi. Besok paginya jam 11 orangnya datang, dia bilang, jadi ini datang orangnya. Dia berkata, Pak Yusak aneh, mendadak batal. Itu katanya saudara sampai hari ini, rumahnya nggak laku dijual sampai hari ini. Gara-gara yang mau nerima nggak bisa tidur. Jadi kalau Anda mau terima berkat, tidurlah dengan baik saudara. Jangan sampai Tuhan berbelas kasihan dan berkata, kamu tidur aja ya, itu masalah. Jangan pernah remehkan apapun. Tuhan itu segala-galanya buat kita. Sekejap kok, dia berkata habis-habis. Kalau dia bilang, tetap aku berkati kamu, itu berkatnya tetap turun, saudara. Makanya dengan Tuhan itu, segenap hati. Apapun yang dia mau, lakukan dalam anugerahnya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang dahsyat buat kita. Amin. Tutup Alkitabmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau yang paling mengerti akan hati kami yang terdalam. Engkau yang paling mengerti akan hati anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Hati seperti Ishak, yang tidak memberontak, tidak membantah. Yang mengatakan ya dengan apapun yang Kau perintahkan. Berikan Tuhan, berikan Tuhan, berikan Tuhan. Berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.